gaung suara alam semesta. Tahukah suara alam semesta itu semuanya mempengaruhi jiwa, nada jiwa, zahiran wa batinan. Dentang suara piano, zaman masa kini ada piano ini, itu bisa mencerdaskan, cerdas. Anak-anak itu bisa menjadi cerdas yang dalam keadaan berkembang. Hanya mendengarkan dentang suara piano itu. Semuanya mempengaruhi alam semesta. Dan isinya ada siapa? Ada kita di dalamnya. Ada burung-burung. Ada binatang, ada semut, ada yang lain. Semua binatang. Apakah hasil zikir-zikir kalian itu mengena saat engkau melakukannya? Zikir lagi, zikir lagi, zikir lagi. Khususnya sholat yang dimasukkan ke dalam rukun. Bahwa semua yang ada di dalam ini adalah zikir dan zikir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya sering memberikan contoh. Namaku Ahmad. Ahmad kecil yang pemarah. Ahmad kecil yang suka pukul orang. Ahmad kecil yang pembenci kepada orang lain. Mungkin Allah akan mengampuninya karena dia belum akil balik. Begitu akil balik dia diajarkannya sholat terus. Sampai seusia saya sudah mendekat 70 ini. Tetapi bila dilihat masih tetap seperti Ahmad umur 15, 17, 19, 20. Berarti ada yang salah di dalam kehidupan ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti ibadah kita tidak betul. Ahmad masih Ahmad juga. Jiwanya masih sama dengan yang dulu. Suka membenci. Terus seperti itu. Ada yang salah di dalam hidup ini. Ada yang salah di dalam sholat. Anil fahsya'i wal munkar. Terkikis tidak? Ada perubahan tidak engkau mencintai isi alam semesta ini? Banyak berdoa tidak saat engkau bertemu dengan sahabat-sahabat kalian? Melihat bunga, melihat alam semesta. Diceritakan Rasulullah selalu berdoa di setiap apa yang didatanginya, dilihatnya. Ini panutan, pegangan. Tetapi ini urusan bicara makom. Makom bisa diraih karena kepatuhan. Dan makom adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berhak riyadah dan mujahadah. Itu pun kalau Allah berkenan memberikannya kepada kita, riyadah dan mujahadah itu. Maka ada di lingkungan kita, lakukan riyadah wa mujahadah. Baru musyahadah, ilmu-ilmu pengetahuan. Segala macam yang ilmu pengetahuan yang apa? Allah melimpahkannya. Marasakhullahu ilma amal lam ya'lam. Allah limpahkan ilmu pengetahuan yang belum pernah diketahuinya. Maka para ulama, para auliyailah tidak aneh kalau beliau melakukan sesuatu yang menurut di pandangan kita itulah ada sesuatu yang di luar nalar. Memang begitu karena kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena melakukannya peribadatan-peribadatan ini dengan tatanan yang benar. Bukan menghukum orang lain, tidak memecah sesama Islam. Engkau golongan anu, aku golongan anu.
Di masa yang sekarang seperti ini, di kesempatan yang seperti ini, wahai para sahabat sekalian dan para hadirin yang saya cintai, jangan lontarkan kebencian kepada orang lain, khususnya orang-orang yang ahli beribadah, khususnya orang-orang Islam yang ahli ibadah. Tahukah para sahabat dan para hadirin sekalian, tidak boleh juga menyakiti orang lain sekalipun dia orang kafir, bukan Islam. Tetap berdosa. Raih, bantu dia kalau dia orang susah. Berikan dia kasih sayang. Padahal orang kafir, inilah dia al-Islam. Berikan keindahannya kepada mereka, bantu mereka, tolong mereka. Jangan lihat agamanya seperti apa, karena dia beragamakan selain Islam kehendak Allah Ta'ala pula. Termasuk engkau tidak tahu bahwa mereka itu nanti siapa tahu Allah geser hatinya membaca 2 kalimat syahadah. Sahabat sekalian, kalimat yang kedua, karena yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, disebutlah sang kekasih ini karena dialah nur ala nur, yang Allah nur samawati wal ardh, namanya berdampingan, berhimpit, sehingga itu dibaca di dalam tahiyat. Kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, kita mengaku hina, kita sebutkan kebutuhan-kebutuhan kita, dan sambil mengakbarkan. Perhatikan para sahabat sekalian, saya loncat, sesungguhnya saya berbicara apabila engkau sholat, selamat sampai takbiratul ihram yang pertama saja engkau sudah hebat di dalam sholatmu. Banyak yang berubah itu, fahsya dan mungkar itu banyak yang berguguran karena sholatmu hebat. Karena sholat takbir yang pertama saja itu berat, maka saya katakan kalau dia sholat dan sampai ruku saja, sesungguhnya sholatmu sudah jauh. Sudah jauh, saya katakan. Ada orang yang tuh sholat berulang-ulang kali karena merasa tidak khusyuk. Allahu Akbar, wah tidak, kurang khusyuk, sekali lagi Allahu Akbar, nah ini baru enak. Hati bercakap-cakap, nah ini baru khusyuk. Kenapa engkau tidak cantelkan hatimu kepada Allah Ta'ala? Malah engkau menilai sholat dirimu sendiri. Syekhku dulu berkata, Cep, katanya, cilaka eta jelema nu sholatna kitu. Orang yang sholatnya seperti itu celaka. Oh, saya bilang, Syekh, mengapa seperti itu? Dia nilai sholatnya sendiri benar, baik, dan nyaman, dan khusyuk, katanya. Oh iya, aku tidak mengerti berarti. Loncat saja ke yang lebih jauh. Duduk di antara dua sujud. Itulah untuk menyikapi alam semesta ini. Ada permintaan-permintaan dan kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya Allah, Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Karena setiap tahapan, setiap langkah tadi yang saya katakan di awal pembicaraan, hijab, hijab, dan hijab, penghalang, 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 dosa, dosa, dosa yang tidak disadari. Kadang-kadang yang disadari ini dosa juga dihajar juga, karena tiada mampu bertahan. Tidak ada mujahadah, tidak dibuat mujahadah di dalam dada. Lemah kita, lemah Ahmad, lemah semua para pengikutku, lemah manusia. Maka inilah dia kita. Allah berikan waktu yang seperti ini. Kita meminta agar diberikan kekuatan dan diampuni.
Robbi firli, ya Allah. Ini dah merintih. Warhamni, sayangi aku. Wasburni, jauhkan aku dari aib-aib, keburukan-keburukan itu. Lindungi aku dari aib-aib itu, dari keburukan-keburukan. Robbi firli, warhamni, wasburni, warfa'ni. Mulai. Tinggikan darajatku. Karena kita perlu, kita ingin. Di dunia ini kalau tidak tinggi darajat, apalagi di akhirat nanti, maka menjerit di waktu duduk di antara dua sujud itu. Bila tidak ada darajat di atas dunia, bagaimana? Darajat itu ada ilmu, ada kegagahan yang Allah hibahkan kepada kita, riyadah dan mujahadah. Syukur Allah berikan musyahadah, apalagi mukasyafah Allah itu. Itu darajat untuk keselamatan dunia dan akhirat, untuk dibagikan kepada umat. Dan bukan untuk diri, semua untuk diri. Itu namanya keakuan aku, buatku lagi. Bukan. Apa manfaatmu hidup di atas dunia ini? Adakah manusia tersenangkan atau kamu merendahkan orang lain? Merendahkan derajat manusia, merendahkan darajat ahli-ahli ibadah? Apakah betul engkau ikuti Rasulullah yang cahaya alam semesta itu? Warfa'ni, warzukni, rizki. Betul tidak diminta pun kita hidup sampai sekarang, tetapi mintalah engkau. Sebuah pertanda engkau hina dan meminta karena engkau hina. Merendahlah bagai bumi bahwa engkau hina, engkau meminta kepada Allah Ta'ala. Wahdini, jalan yang lurus biar kita tidak tidak di jalan kejahatan. Setiap langkahnya adalah peribadatan. Baru setelah itu engkau akan tersungkur sujud, dan yang memerintahkannya Allah melalui nabinya. Tersungkurlah engkau, sujudlah engkau di situ. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah, lalu tersungkur. Sahabat sekalian, inilah dia cahaya alam semesta. Semoga kita dapat meraihnya. Semoga Allah berkenan menghibahkannya kepada kita, kita yang hina. Kalau tak mampu jadi pohon beringin tinggi di puncak bukit yang tegak berdiri sendiri, jadilah belukar yang akarnya menjalar, tumbuh melindungi tebing tepian danau. Jadi pohon belukar, jadilah rumput liar di tebing jalan. Seringkali dianggap tak berguna, tapi menguatkan tanah tebingnya. Tak semua harus jadi bintang di langit, tak semua harus bisa terbang meninggi.
Hidup ini kita yang jalani, baik buruk kita yang rasai. Siapapun yang menanam kelak akan menuai. Tiada kan bisa luput dari fitrah alami. Andai saja hidup hanya untuk di dunia semata, tanpa ada lagi perhitungan di akhir nanti. Tentu semua tanpa makna, bagai kita hidup di hutan rimba. Hargai waktu yang ada, jangan terbuang untuk hal sia-sia. Sebaik-baiknya kita manusia yang paling bermanfaat untuk sesama. Kenali tujuan hidup bukan hanya tuh kesenangan saja, tapi sejatinya hidup ini untuk mengabdi pada Tuhan menghamba. Andai saja hidup hanya untuk di dunia semata, tanpa ada lagi perhitungan di akhir nanti. Oh, tentu semua tanpa makna, bagai kita hidup di hutan rimba. Hargai waktu yang ada, jangan terbuang untuk hal sia-sia. Sebaik-baiknya kita manusia yang paling bermanfaat untuk sesama. Kenali tujuan hidup bukan hanya tuh kesenangan saja, tapi sejatinya hidup ini untuk mengabdi pada Tuhan menghamba. Siapapun yang menanam kelak akan menuai. Tiada kan bisa luput dari fitrah alami. Dari tiada menjadi
kena. Anak manusia menangis tertawa untuk segala hal yang tampak di mata. Sisakan air mata untuk tangisi dosa, untuk hidup setelah menutup mata. Sebelum waktunya kan datang, mulailah sedari sekarang. Kumpulkan bekal hidup abadi, hakikat hidup kita di dunia ini. Kita lahir ke dunia, kasih helai kain di bawah, tak miliki apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Beranjak kita dewasa, mulai cinta indah dunia, hingga lupa semua fana, hanya sebuah fata morgana. Kita lahir ke dunia, tak sehelai kain di bawah, tak miliki apa-apa, bukan pula siapa-siapa. Beranjak kita dewasa, cinta indah dunia, lupa semua fana, hanya sebuah fata morgana. Sepanjang hidup ini, kita semua terus mencari di manakah kebahagiaan, di manakah kesempurnaan. Tak jarang orang berpikir mengejar dunia solusinya, padahal telah banyak pula yang berakhir dengan kisah derita. Keinginan terkadang jadi awal derita, ketika upaya membabi buta tanpa memahami realita. Keinginan jalan licin ke jurang derita, ketika maksud hati ingin mendaki tanpa pemandu, hingga kita tersesat di hutan belantara. Seandainya kita semua sadari bahagia ada pada diri kita sendiri, sejauh mana kita bisa mensyukuri yang ada. Tiada kan pernah ada bahagia hakiki, sempurna hanya kekurangan yang ditutupi. Senyum dan tawa selalu datang silih berganti, terimalah apa yang ada adalah cara bahagia. Keinginan terkadang jadi awal derita, ketika upaya membabi buta tanpa memahami realita. Keinginan jalan licin ke jurang derita, ketika maksud hati ingin
Terkadang jadi awal derita ketika upaya membabi buta tanpa memahami realita. Keinginan jalan licin ke jurang derita ketika maksud hati ingin mendaki tanpa pemandu hingga tersesat. Keinginan terkadang jadi awal derita ketika upaya membabi buta tanpa memahami realita.